Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran informatika. Semoga hari ini Pak dapatkan kalian dalam keadaan sehat. Pak berharap kalian semua masih dalam kondisi sehat setelah kita melewati badai yang melanda kota kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran online. Maka kita akan mengawalinya dengan doa, dan saya mengajak anak-anak semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir yang sudah Pak kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pokok penggunaan formula count if. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran atau menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami tentang apa itu count if dan kalian dapat mempraktekkan penggunaan formula count if di dalam aplikasi Microsoft Excel. Oleh karena itu, anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita praktek, kita tahu dulu apa itu kegunaan dari formula count if. Nah, anak-anak, count if ini digunakan untuk menghitung sel yang memenuhi kriteria tertentu. Dimana biasanya kalau kita menghitung menggunakan sum, tapi kali ini Pak akan mengajarkan kalian menggunakan formula count if. Ini ada sebuah tabel di samping ini ada nomor, nama, jenis kelamin, agama. Nah, ini yang perlu kita gunakan formula count if dalam mencari sebuah nilai yang memenuhi sebuah kriteria. Ini adalah jenis kelamin dengan agama. Nah, kalau seperti ini, misalkan saya minta kepada anak-anak untuk menghitung. Coba hitung jumlah laki-laki berapa orang. Maka kalian akan menghitung melihat huruf L. L ini laki-laki, P ini perempuan. Maka akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau hitung secara manual, maka kalian langsung mengisi di sini. Tetapi di sini kita praktekkan menggunakan formula count if. Di mana ketika kita menggunakan formula count if, maka sistem secara otomatis akan mencari tahu jenis kelamin laki-laki atau L ini jumlahnya berapa. Begitupun nanti untuk P itu untuk perempuan. Nanti kita akan masukkan di sini nilainya. Nah, di sini ada agama. Agama ini ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Hindu. Nah, misalkan Pak minta untuk kalian menjumlahkan berapa yang beragama Kristen, maka kita akan menghitung manual 1, 2, 3, 4. Nah, kalau hitung secara manual boleh, tapi kalau kita mendapatkan tabel yang banyak kriterianya, maka kita akan sulit untuk menghitung dan lama waktunya. Jadi kita menggunakan formula count if ini untuk mempermudah kita untuk menghitung sel yang memenuhi sebuah kriteria. Nah, kita mulai ya. Sekarang Pak mau menghitung jumlah laki-laki dari tabel ini menggunakan formula count if. Anak-anak, untuk mengawali sebuah formula harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi ketik sama dengan. Nah, count if, ya, ini ada di sini. Count if. Nah, lalu buka kurung. Anak-anak, blok semua, ini jenis kelaminnya blok semua. Nah, lalu tekan tanda titik koma, tanda kutip. Nah, kriteria yang kita mau cari, ini kan dia mau mencari sebuah kriteria dari sel ini. Nah, kriteria yang kita cari adalah L. Berarti dia akan mencari berapa banyak L atau laki-laki di sini. Artinya kita masukkan huruf L. Lalu kita tutup kutip, kita tutup kurung, kita enter. Nah, anak-anak, di sini dia langsung muncul otomatis 5. Dia mendapatkan huruf L itu sebanyak 5. Nah, L ini kita ketahui bahwa L ini adalah laki-laki.
Begitupun kita akan mencari perempuan atau huruf B ini, singkatan perempuan, itu menggunakan formula count if. Count if, lalu silakan blok lagi semuanya, jenis kelaminnya blok semua, lalu titik koma, kutip. Nah, kriteria yang kita masukkan karena ini kita cari perempuan, maka kriteria yang kita masukkan adalah B. Lalu kutip. Nah, 5. Berarti jumlah laki-lakinya 5, jumlah perempuannya ada 5. Nah, setelah sampai di sini, kita diminta lagi untuk menghitung atau jumlah agama. Agama Islamnya berapa, agama Kristennya berapa, agama Katoliknya berapa, dan agama Hindunya berapa. Nah, kita menggunakan formula count if ini untuk mencari atau menghitung jumlah agama. Nah, sama langkahnya sama seperti yang tadi kita mencari jumlah jenis kelamin. Sekarang kita mencari jumlah agama. Saya masukkan sama dengan sama dengan count if buka kurung. Nah, blok agamanya, blok semua, titik koma, kutip. Nah, kriteria yang kita mau cari apa? Adalah Islam. Jadi kita masukkan kata Islam, kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia akan otomatis mencari berapa yang Islam di sini. Kata Islam itu ada berapa? Beragama Islam berapa? Otomatis dia akan muncul 3, ya. Ini 1, 2, 3. Kita lanjut ke agama Kristen. Sama dengan count if. Buka kurung, kita klik. Ya. Kita blok semua agama, kita titik koma, kita kutip. Nah, kriteria yang kita masukkan adalah Kristen. Ingat anak-anak, kalau kriteria ini salah kita masukkan, maka dia tidak akan menghitung. Ya, pasti dia akan muncul nilai 0. Jadi kriteria yang kita masukkan di sini harus sama dengan kriteria yang ada di sini. Harus sama persis. Tutup kurung, enter. Nah, berarti yang beragama Kristen ada 4 orang. Kita cari agama Katolik. Count if, ke kurung, blok agama semua, titik koma, kutip, Katolik. Tutup kutip, tutup kurung. Nah, sampai di sini anak-anak tinggal enter. Ya, berarti Katoliknya ada 2. Lalu Hindu sama dengan count if, buka kurung, blok semua agama, titik koma, kutip, ketik Hindu, tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, ini Pak sudah praktekkan cara penggunaan formula count if. Anak-anak, semoga video yang Pak berikan ini membantu kalian untuk mengerjakan praktikum tentang penggunaan formula count if. Ya, silakan kalian kalau belum paham silakan putar kembali video ini, ulang-ulang supaya bisa paham untuk bisa kamu mengerjakan praktikum yang Pak akan kirim melalui GC atau Google Classroom kalian masing-masing. Baik anak-anak, hari ini cukup sampai di sini penjelasan Pak tentang materi penggunaan formula. Jadi Bapak berharap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami apa itu formula count if dan bagaimana kalian bisa mempraktekkannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang ada di laptop ataupun yang ada di HP Android kalian. Setelah kalian menyelesaikan tugas kalian dengan baik, jangan lupa kirim ke Google Classroom kalian masing-masing untuk Pak bisa periksa memberikan nilai. Anak-anak, memang di Kota Kupang untuk jaringan dan listrik masih ada gangguan, ada sebagian wilayah yang masih padam listriknya, ada juga gangguan jaringan internet yang ada pakai wifi maupun yang pakai data Telkomsel maupun XL dan lain sebagainya. Oleh karena itu tugas ini Pak tidak kasih batas waktu. Silakan kalian kerja kapan saja, nanti Pak akan periksa.
Jadi anak-anak yang hari ini mungkin sudah mengikuti daftar hari tapi susah untuk mengakses videonya, nanti saja pas ada jaringan bagus kalian mengakses dan kalian mengerjakan tugas ini, dan silahkan kalian kirim ke Google Classroom. Jadi kalau ada gangguan yang masih bermasalah, kalian tidak boleh stres, tidak boleh kalian merasa tertinggal materi, karena materi yang ada di Google Classroom kalian boleh akses kapan saja. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.